Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anakku kelas 10 JB1 dan JB2. Minggu kemarin kita udah perkenalan secara PDF ya, baik itu di grup maupun secara lewat PDF. Nah, ini kita berkenalan secara langsung. Perkenalkan dulu sebelum kita masuk ke dalam materi. Nama Ibu Fitri. Ibu yang akan mengampu kalian untuk 1 tahun ke depan di mata pelajaran ilmu gizi dan sanitasi hygiene. Nah, untuk kompetensi dasar di kelas 10 ini udah saya share di grup kalian masing-masing ya. Kalian bisa lihat, itu adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai di kelas 10 nanti. Terus, saya berharap kita ke depan bisa belajar bareng-bareng. Kalau ada yang tidak tahu atau kurang jelas dari saya, boleh kalian tanya ke saya, baik itu via WA maupun di grup ya. Untuk sekian perkenalan kita hari ini. Ibu akan langsung lanjut ke materi. Oke, di kelas 10 ini kalian udah baca belum kadenya kemarin? Nah, itu kita akan membahas tentang zat gizi, baik itu karbohidrat, sumber tenaga ya, karbohidrat lemak, terus sebagai protein, vitamin, terus nanti ada AKG, angka kebutuhan gizi, angka kecukupan gizi atau DKBM, dan lain sebagainya sampai ke menu untuk ibu hamil, balita, serta manula. Kalian simak di PPT-nya ya, yang udah saya ini kan, bentar saya kecilkan dulu layar saya. Oke, kalian bisa simak PowerPoint di depan. Ini adalah zat gizi sumber tenaga. Zat gizi sumber tenaga itu apa aja sih? Nah, zat gizi sumber tenaga itu ada 2, yaitu karbohidrat dan lemak. Jadi, tiap hari kita makan kan. Yang bisa memberi tenaga itu dari apa sih? Itu dari karbohidrat dan lemak ya. Nah, karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu adalah senyawa organik yang terdiri dari COH atau itu adalah hidrat ya. Kemudian karbohidrat ini fungsi utamanya sebagai sumber energi. Lanjut. Muka saya ini ya, nutupin ya. Oke, saya pindah ke sini. Nah, ini ada 3 kelompok karbohidrat utama. Kalau suara saya kekecilan bisa pakai ini ya, headset, karena saya nggak punya headset. Jadi kita seadanya dulu, nanti minggu depan baru saya perbaiki lagi pakai headset biar suaranya lebih jelas. Oke. Nah, ini ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Mono itu berarti 1 ya. Nah, mono itu adalah karbohidrat yang paling sederhana atau gula yang paling sederhana di antara yang lain. Terus, mono itu ada 3 macam. Ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa itu adalah gula anggur. Nanti kalian dapat buku seperti ini. Tapi sekarang baru di order ya. Oke, lanjut. Terus ada fruktosa. Tadi sampai glukosa ya. Glukosa itu ada gula anggur. Gula anggur ini bisa berasal dari buah,
sayur, madu, sirup jagung, tebu, dan lain sebagainya. Terus, glukosa ini dapat ditemukan di plasma darah dan sel darah merah, ya. Terus ada fruktosa. Fruktosa itu adalah gula yang tingkat kemanisannya itu lebih tinggi dibanding dengan glukosa, ya. Jadi yang paling rendah ini glukosa, terus fruktosa. Fruktosa ini terdapat dalam buah dan sayur, ya. Terutama memang pada madu. Terus ada galaktosa. Galaktosa ini dia itu ada di susu. Kenapa terdapat di susu? Galaktosa ini didapat dari proses pencernaan susu. Bukan susunya langsung ya. Proses pencernaan susu. Proses pencernaan susu atau laktosa gitu. Nah, gula ini lebih rendah, rasanya lebih rendah daripada glukosa. Jadi yang paling tinggi adalah fruktosa, terus glukosa, kemudian galaktosa gitu. Ya. Sampai sini paham? Terus ada disakarida. Disakarida itu ada 3 juga, ada sukrosa, maltosa, sama laktosa. Nah, ini ada sukrosa, maltosa, laktosa. Nah, sukrosa ini gula yang terdapat di selai, terus sirup, jelly gitu. Juga terdapat dalam gula pasir dan gula merah. Nah, kalau gula pasir dan gula merah itu dari 100% dari tebu, itu mengandung sukrosa semuanya. Tapi kalau dari kelapa atau aren, gula merah sama gula pasirnya itu, dia masih ada campuran fruktosanya sedikit-sedikit. Ada fruktosa sama glukosanya ya. Nah, untuk maltosa ini terdapat dalam biji-biji atau serelia dan terdapat dalam sirup jagung. Nah, terus yang laktosa ini, udah kan kalian sering kan dengar laktosa. Laktosa itu adalah susu. Berarti gula yang terdapat dalam susu. Juga laktosa ini yang kalian pasti ingat, itu adalah gula yang paling tidak manis. Ya, gula yang paling tidak manis itu adalah laktosa. Tadi Ibu belum ngejelasin ya disakarida itu apa. Disakarida itu adalah karbohidrat yang memiliki 2 molekul. Ya, 2 berarti 2 molekul. Disa 2 berarti 2 molekul. Kalau mono tadi karbohidrat yang paling sederhana atau memiliki 1 molekul. Kalau disakarida memiliki 2 molekul. Kemudian polisakarida ya. Polisakarida itu adalah gabungan beberapa molekul monosakarida. Dan disebut oligosakarida jika tersusun dari 3-6 monosakarida. Sedangkan disebut polisakarida kalau lebih dari 6 susunan monosakarida. Ingat-ingat lagi ya. Kalau 3-6 itu oligosakarida, oligosakarida. Kalau di atas 6 itu adalah polisakarida. Ini ada jenisnya, ada pati, glikogen, serat.
Ya, pati itu dalam bentuk pati. Ada di mana kalau pati? Padi-padian, biji-bijian, umbi itu pati ya. Jadi gula yang ada di umbi-umbian, padi, dan biji-bijian. Terus glikogen. Nah, glikogen ini adalah jenis karbohidrat yang disimpan di hati dan otot dalam bentuk cadangan karbohidrat. Terus ada serat. Serat ini adalah jenis karbohidrat yang tidak larut air. Maksudnya yang tidak larut ya. Maksudnya yang tidak larut, bukan tidak larut air. Itu malah vitamin ya. Terus nanti akan saya berikan materinya ya. Akan saya kirim di grup kalian. Oke. Bentar. Nah, ini contoh dari sumber-sumber karbohidrat tadi. Kalian bisa lihat sendiri ya. Hati, glikogen, serat, sukrosa itu dari gula pasir, laktosa itu susu, maltosa, terus glukosa, fruktosa, dan lain sebagainya. Nanti kalian lihat sendiri ya. Nah, ini adalah sumber karbohidrat. Ada gandum, jagung, beras, oatmeal, ada ubi, sagu, tepung, talas, kentang. Nah, ini ada fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat ini sebagai sumber energi, ya, sebagai cadangan tenaga bagi tubuh, iya, terus memberi rasa kenyang. Ini adalah 3 fungsi utama karbohidrat. Nah, ini adalah akibat kelebihan dan kekurangan konsumsi karbohidrat. Kalau kelebihannya sih apa sih Bu kalau kelebihan karbohidrat? Yang sering kalian jumpai aja di kehidupan sehari-hari. Apa? Diabetes itu kelebihan karbohidrat. Diabetes mellitus. Terus penyakit jantung, mengganggu metabolisme tubuh. Terus kalau kekurangan gimana? Kekurangan itu bisa kalian lihat di depan ya, di PPT-nya itu ada bisa marasmus. Terus kekurangan glukosa dalam darah, terus kerusakan jaringan dan lain sebagainya ya. Lanjut, nah ini kalian bisa mengelompokkan yang mana tepung terigu, yang mana jagung, yang mana beras, yang mana kentang. Ditulis di buku tulis ya. Itu tugas karbohidrat yang tadi. Terus kita masuk ke lemak. Tadi kan sumber energi itu ada 2. Kita review lagi ayo. Ada karbohidrat dan lemak ya. Sekarang kita masuk ke yang lemak. Oke. Lemak itu apa sih? Lemak itu adalah senyawa yang kayak tadi, susunannya sama kayak karbohidrat CHO ya.
Tetapi lemak ini tidak larut dalam air, tetapi larut dalam berbagai pelarut lemak seperti alkohol, kloroform, ether, dan lain sebagainya. Terus sumber-sumber lemak. Sumber lemak itu ada dua, hewani dan nabati. Ya, ini di antara kedua ini yang mana hewani, yang mana nabati? Ayo. Ya, yang atas ya, yang atas hewani. Itu ada ikan laut ya, PPT-nya kepotong ini. Ikan laut, daging, ayam, susu, keju, daging sapi, ikan tuna, dan lain sebagainya. Pokoknya yang semua yang bersumber dari hewan itu adalah lemak hewani. Baik itu tubuh-tubuhnya maupun telurnya gitu. Terus yang lemak nabati. Lemak nabati ini adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Namanya juga nabati ya. Itu ada alpukat, kenari, kacang kedelai, kacang macadamia. Tapi kita seringnya nggak lihat ya kalau kacang yang macadamia ini. Terus coklat, kelapa, minyak zaitun, minyak sayur, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri contohnya ya. Lanjut, ini adalah fungsi lemak. Yang pertama adalah sebagai sumber energi ya. Selain lemak ada karbohidrat. Terus sebagai alat angkut vitamin larut dalam lemak. Nanti vitamin akan kita jelaskan di bab selanjutnya ya. Terus sebagai penghemat protein, memelihara suhu tubuh. Orang yang memiliki lemak cenderungnya akan lebih hangat. Apalagi orang yang memiliki banyak lemak ya, cenderung lebih hangat tubuhnya. Terus pelindung organ tubuh ya, melindungi organ-organ di dalam tubuh. Ini adalah jenis-jenis lemak. Ada lemak yang baik dan lemak yang jahat. Lemak yang baik ini adalah lemak yang tidak jenuh. Terus lemak yang jahat itu adalah lemak jenuh atau lemak trans. Nah, lemak yang baik itu apa aja sih? Kalian nanti bisa lihat di PDF atau Word yang akan saya share di grup kalian ya, yang udah saya share di grup kalian. Kalian bisa baca. Itu lemak yang jenuh ada polyunsaturated atau polyunsaturated boleh bacanya. Ini adalah lemak tak jenuh yang berasal dari minyak nabati, ikan, dan seafood. Nah, lemak ini bisa menurunkan kolesterol. Terus ada monounsaturated ya. Unsaturated ya, bacanya begitu. Terus terdapat pada minyak zaitun, daging, ikan unggas, dan alpukat. Ini juga untuk menurunkan kolesterol. Terus yang lemak jenuh atau lemak jahat itu apa aja sih? Ada saturated fat. Jadi kalau yang itu nggak jahat ya. Tadi kan unsaturated kan. Sekarang ada lemak jenuh. Ini biasanya terdapat dalam daging merah, keju, mentega, minyak kelapa sawit,
dan lain sebagainya. Terus ada juga lemak trans. Ini adalah lemak sintetis atau lemak buatan ya, yang dibuat selama pengolahan makanan. Contohnya bahan makanan yang mengandung trans fat itu ada margarin, minyak sayur, dan sebagainya. Nah, lemak ini akan meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol itu apa sih? Kolesterol itu adalah apa coba kolesterol? Nah, sedangkan kolesterol itu terdapat pada lobster, udang, hati, telur, daging, dan produk susu. Nanti kalian cari pengertian kolesterol ya. Terus ini ada proses metabolisme lemak. Kalian bisa lihat ya. Ini dari keju. Makanan kita punya dihancurkan menjadi gumpalan. Dihancurkan oleh empedu. Terus menjadi molekul lemak. Terus diuraikan lagi oleh lipase. Terus oleh molekul gliserol juga menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Terus dibawa ke jaringan atau organ. Kemudian ada yang sebagian disimpan, ada juga yang sebagian dikeluarkan melalui ginjal, paru-paru. Lanjut. Ini adalah akibat kelebihan dan kekurangan konsumsi lemak. Kalau kelebihan nih, apa aja sih? Akibat kelebihan lemak itu ada mengalami kegemukan atau obesitas. Terus menimbulkan penyakit seperti jantung, diabetes, terus kolesterol meningkat. Kalau kekurangan lemak, apa juga ada ibunya juga ya kalau kekurangan lemak. Ini ada kalau kekurangan asam lemak omega 3 yang ada di ikan itu mengakibatkan penurunan pertumbuhan otak sehingga fungsi otak kita itu rendah ya. Terus kalau kekurangan asam linolenat ya, terus mengakibatkan kelainan kulit atau eksim ya. Terus nomor 3 itu terjadi penurunan efisiensi produk energi di dalam sel darah. Terus penyerapan vitaminnya jadi rendah, terutama vitamin yang larut dalam lemak. Lanjut, ini tugas-tugas yang harus kalian kerjakan di minggu ini ya. Apakah kolesterol sama dengan lemak? Ayo, sama nggak tadi yang ibu jelasin tadi? Terus manfaat kolesterol bagi tubuh itu apa? Gejala-gejala orang yang memiliki kolesterol tinggi itu kayak gimana? Terus kalau kelebihan kolesterol itu menyebabkan apa aja bagi tubuh kita itu? Dampaknya apa aja gitu. Terus cara menurunkan kolesterol yang tinggi itu gimana? Haruskah olahraga atau makan apa, minum apa gitu. Nah, ini kerjakan di buku tulis atau buku catatan kalian dengan menulis soal serta jawaban ya. Soal jawab gitu atau boleh soal dulu baru jawaban ya.
Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ada kurang lebih atau salahnya Ibu dalam pengucapan Ibu mohon maaf. Semangat belajarnya, jangan bosen, baru awal-awal soalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.